Hi everyone, welcome back di Market Update. So untuk Market Update kali ini kita akan berdiskusi tentang speak yang disampaikan oleh Jerome Powell tadi malam, serta apa dampaknya terhadap market crypto dan sentimen ini bisa bertahan berapa lama. Dan setelah itu kita juga akan bahas tentang data yang kita perlu perhatikan untuk bisa menjadi salah satu faktor penggerak market ke depannya. Dan tentu saja semua update ini saya update untuk makroekonomi. Jadi kita berbicara untuk jangka panjang di luar daripada masalah internal yang terjadi pada market cryptocurrency saat ini. Seperti SBF, kemudian kita ngomongin juga soal FTX dan lain-lainnya. Alright, so dari apa yang disampaikan oleh ketua The Fed, Chair Powell Jerome Powell tadi malam, dia mengatakan sudah mengkonfirmasi bahwa smaller interest rate hike could start in December. Ingat loh teman-teman, ini sebenarnya note-nya start. Ya, jadi kalau ada start, ada finish berarti. Nah, kalau misalkan dia start, berarti ya per Desember kemungkinan kenaikan suku bunga untuk kedepannya itu akan diperlambat. Jadi mungkin dia nggak akan coba untuk naikin lagi di angka 0,75 atau bahkan waktu lalu ada banyak kekhawatiran para investor atau pelaku pasar ketika The Fed itu kelihatan memberikan signal akan sempat meningkatkan suku bunga dalam sekali kenaikan di angka 1% atau full basis point kalau bahasanya mereka. Tapi untungnya tidak terjadi. Cuman dinaikannya adalah 0,75% berturut-turut sampai akhirnya Desember ini diperkirakan akan diturunkan percepatannya jadi 0,5% saja. Jadi kalau kita lihat kemarin waktu kita bahas di video Bitcoin terakhir itu di angka 66,3% kenaikan untuk 0,5%. Tapi kali ini itu sudah lebih meningkat ya di 78,2% probabilitas untuk kenaikan di 0,5%. Jadi ibaratnya untuk pertemuan 14 Desember, which is 13 hari 12 jam dari sekarang, itu perkiraannya adalah kenaikannya di 0,5%. Jadi kalau misalkan sekarang kita udah dapat konfirmasinya, sebenarnya pada saat datanya terkonfirmasi nanti, kita udah nggak perlu terlalu perhatikan di angkanya ya, karena The Fed sendiri sudah, atau Jerome Powell sendiri, itu sudah menyampaikan dengan jelas bahwa ya mereka akan mulai menurunkan percepatan kenaikan suku bunganya. Jadi pada saat nanti tanggal 15 Desember atau ya 15 Desember ya di hari Kamis, berarti kalau di kita biasanya jam 2 malam. Yang penting itu adalah bukan interest rate decision-nya lagi, but once again ini selalu saya remind buat teman-teman viewers kita, yaitu FOMC statement atau press conference-nya. Nah, mungkin teman-teman untuk menggantikan live streaming kita di bulan November yang kemarin tidak kita jalankan karena saya kebetulan terkena COVID, mungkin kita akan ganti tanggalnya di sekitar menjelang FOMC press conference kali ya. Jadi kita akan coba untuk review market sekali lagi dan kita harap ada perubahan data pada CPI. Nanti akan saya bahas sebelum kita tutup video ini ya. Nanti akan ada saya bahas, ini satu pembahasan yang menurut saya penting juga. Nah, sekarang kita kembali dulu ke Jerome Powell. Jadi beberapa takeaway-nya atau key point-nya, dia menyampaikan bahwa kenaikan suku bunga Desember akan diperlambat, tapi dia tetap waspada terhadap kebijakan moneter yang likely to stay restrictive for some time until real signs of progress emerge on inflation. Jadi intinya tetap akan diperketat untuk kebijakan moneter ya, dalam artian karena dia expect untuk inflasinya tuh benar-benar terlihat betul-betul bisa ditekan ya. Mungkin ekspektasinya adalah di bawah angka 7%. Karena seperti yang kita sudah tahu di awal tahun, atau lebih tepatnya di akhir tahun lalu, pada saat si Jerome Powell mengeluarkan statement bahwa dia akan melakukan yang namanya quantitative tightening, sehingga dia akan menarik balik semua cash yang tadinya dicetak pada saat quantitative easing dan lain sebagainya, serta mengurangi balance sheet-nya mereka. Pada akhirnya dia ngelihat ya bahwa target yang diekspektasi di 2%, ya angka inflasi di 2%, which is itu adalah average-nya
inflasi di US. Jadi kalau teman-teman lihat dia punya data, sebenarnya rata-rata tuh inflationnya di 2%, 3%, 2%, 3%. Nah ini kan udah berlebihan nih. Maka ekspektasi dia adalah bisa ditekan kembali ke 2%, sehingga back to normal bahasanya. Nah cuman ternyata setelah 1 tahun berjalan, di luar dugaan, ya kan, inflasinya tidak bisa betul-betul ditekan. Tapi paling tidak kita sudah tidak di angka 40 tahun terakhir tertinggi, atau tertinggi semenjak 40 tahun terakhir, which is di 9% kemarin itu. Nah kemudian we will stay the course until the job is done. Jadi ini udah jelas dia akan menekankan bahwa mungkin kenaikan suku bunga tetap akan berlangsung sampai akhirnya inflasi berhasil ditekan. Dan memang kalau misalkan berdasarkan history, sebenarnya untuk kita bisa melihat inflasi di angka 2%, atau bisa melihat inflasi itu benar-benar ditekan, sebelum-sebelumnya yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin The Fed yang lalu-lalu itu pernah ada beberapa kejadian di mana kenaikan suku bunganya itu harus di atas inflasinya, guys. Jadi kalau misalnya inflasinya 5%, suku bunganya itu harus di atas 5%, which is 6% misalnya. Itu baru bisa menekan inflasi sampai akhirnya di angka yang mereka harapkan. Dan itu adalah the last thing yang kita inginkan. Karena kalau misalnya kita pengen melihat market bisa minimal recovery, kita nggak ngomongin untuk next bull run atau next bullish trend, berarti ya mungkin kita hanya ngelihat ini sebagai penguatan untuk koreksi saja, dan itu nggak bisa langsung selama angka inflasi ini masih tinggi ya, dalam artian masih belum sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi kalau misalnya naik suku bunga sampai seperti itu nggak akan bisa membantu untuk market kembali bullish. Nah, jadi udah tahu dong ya istilahnya dari sini. The next data yang kita perlu perhatikan sebetulnya adalah CPI. Jadi kalau misalkan dari statement yang disampaikan oleh Jerome Powell tadi, dia sudah katakan bahwa kenaikan suku bunga di Desember mendatang itu sudah dipastikan di angka 0,5%. Kelihatannya ya dari probabilitasnya udah lumayan menurut saya. Dan ini semakin mendekati tanggalnya harusnya biasanya makin tinggi angkanya ya. Dan the next thing yang kita perlu perhatikan adalah CPI-nya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini forecast CPI-nya kan belum kelihatan ya, angka akan ada di angka berapa. Dan yang perlu di-note itu kan yang paling penting adalah CPI yang year on year, sama core CPI-nya, year over year juga. Nah, ini 7,7% dan 6,3%. Sejauh ini, kalau kita lihat dari The Fed sendiri punya badan statistik ya, bukan badan statistik sih, kita bilang dia yang melakukan research juga. Proyeksi sementara itu perubahannya adalah di 7,5% untuk CPI, dan core CPI-nya itu tetap di angka 6,26%. Artinya, kalau misalnya CPI dari 7,7% turun ke 7,5%, pertanyaan saya berikutnya adalah apakah itu cukup menurut The Fed dan menurut para pelaku pasar? Karena kalau misalkan ternyata cukup baik ya, dalam arti oke, berarti mungkin pada saat FOMC statement pada tanggal yang 15 Desember tadi, pada saat kenaikan suku bunga ya diumumkan, mungkin FOMC statement dan press conference-nya di sini akan memberikan nada yang lebih dovish, dan dovish artinya positif buat market kripto. Nah, sampai dengan data CPI, menurut saya kita masih memiliki sentimen yang cenderung positif. At least dari statement yang diberikan oleh Jerome Powell tadi. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi trading, itu masih bisa istilahnya untuk mencuri-curi atau menyolong-nyolong nyari posisi untuk melakukan long position ya, atau buy pada market. Tapi tentu saja dengan technical analysis kalau bisa. Jadi bukan cuma sekedar dengar saya ngomong begini, oh kok kata Kevin masih bisa naik nih, gue buy sekarang. Nggak begitu ya teman-teman. Kita tetap harus cari entry point yang ideal. Dan itu menurut saya sangat penting untuk kita. Jadi kita ngelihat sentimen juga dalam sepekan 2 pekan mendatang. Nah, sebelum kita ngomongin yang CPI juga, maksudnya setelah kita ngomongin CPI juga, sebenarnya nggak usah jauh-jauh dulu, karena ini masih ada sekitaran 2 mingguan ya dari sekarang. Yang paling pentingnya sebetulnya adalah nanti pada malam ini itu sebenarnya ada data kayak PCE ya, price consumer expenditure harusnya ya. Ya ini sebenarnya sih ada hubungannya sama inflation juga. Tapi saya belum tahu apakah dampaknya akan akan signifikan ya, karena PMI-nya kalau menurut saya di sini yang justru harusnya signifikan dan berdasarkan angka yang ditunjukkan
itu berarti ada kemungkinan dampaknya akan cenderung positif buat market crypto. Begitupun pada non-farm payroll di hari Jumat mendatang. Kita bisa lihat non-farm payroll di sini 261.000 diperkirakan turun proyeksi jadi 200.000 dan unemployment rate-nya diperkirakan akan tetap. Jadi mungkin untuk USD akan masih tertekan dan kita masih bisa melihat Bitcoin mungkin masih akan cenderung bullish karena sentimen yang ada juga dalam beberapa minggu mendatang. Oke, saya rasa teman-teman itu dulu untuk update saya seputaran market, terutama untuk sisi makroekonomi. Nanti untuk price actionnya kita akan bahas di video terpisah. Thank you so much for watching. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menarik dari apa yang saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang agree ya, live streaming. Yes, live streaming. Kita akan lakukan live streaming before FOMC press conference nanti. Cheers guys. God bless everyone and have a nice day. Bye-bye.